Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, NPM 1901012030 dari Prodi PAI kelas C semester 5. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Soal yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Yaitu, konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Secara garis besarnya, konsep Merdeka Belajar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Pada konsep pendidikan baru, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Hal ini difokuskan sebagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua yaitu literasi. Dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Yang ketiga yaitu numerik. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya. Yang keempat yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang kelima, perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keenam, pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah tidak terjangkau. Selanjutnya yaitu pengembangan pola pikir konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan di 4.0 ini? Untuk menyambut pendidikan Islam, perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada 3 rancangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafal ayat-ayat pilihan. Yang kedua yaitu selain dalam proses pembelajaran, guru juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pelajaran Al-Quran Hadis, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungannya, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pendidik mengajarkan tentang sejarah pembukuan Al-Quran dan Hadis sejak masa Rasul sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Pokok-pokok ilmu tajwid yang meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran. Terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran dan Hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Dalam merancang dan merumuskan strategi dan metode pembelajaran di era digital sekarang ini, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pendidik, kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yang dirancang dalam tulisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isi materi dan tujuan akan dicapai atau kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, misalnya tantangan makanan dan minuman haram,
dalam Islam pada subpembahasan minuman haram atau miras. Strategi yang dirancang dalam tulisan ini adalah tidak berhenti pada tahap normatif saja. Tentunya pembelajaran ini, pendidikan agama Islam harus kerjasama atau membentuk tim teaching dengan pendidikan kimia. Oleh karena yang bisa mempraktekkan dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam miras tersebut adalah pendidik kimia. Yang kedua, membentuk tim teaching. Dalam membentuk tim ini harus dirancang sejauh sebelum proses pembelajaran, karena banyak hal yang harus disiapkan, terutama waktu pendidik yang kita ajak kerjasama dari bidang studi yang lain sesuai dengan konteks materi yang akan dipelajari. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis. Antara lain, yang pertama yaitu media teks. Media ini membantu pembelajar fokus pada materi yang dikuasai, karena pembelajaran cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi, serta sangat cocok bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Akan tetapi, media teks di dalam multimedia memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer, serta memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer. Yang kedua yaitu audio. Media audio memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak dan yang menjadi konkret. Selanjutnya, animasi. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana pengguna ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Namun, media animasi menyediakan suatu tiruan yang bila dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya terlalu mahal. Pertanyaan yang kelima yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Namun dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Maka, sebagai pendidik, merancang pembelajaran melalui WhatsApp group atau aplikasi yang memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran evaluasi. Namun, masih ada saja kendala yang dialami karena ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Sebagai pendidik, berefleksi bahwa seorang guru yang memiliki jiwa pendidik akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk para peserta didiknya. Demikian jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.